kuat, yang punya kekuatan, yang punya dominasi terhadap anak yang lebih lemah. Mungkin nggak pun sebaliknya, anak lemah merundung atau membuli anak yang lebih kuat. Nah, kalau kita pikir itu buatan, tapi sebenarnya bisa. Jadi korban bullying, korban kekerasan, ketika dibiarkan, lama-lama mereka berpotensi jadi pelaku. Sama seperti korban kekerasan seksual. Ini bukan sarung ya. Jadi ini sebuah topik yang harus kita orang tua juga tahu. Korban kekerasan seksual suatu saat kalau tidak tertangani, dia bisa juga menjadi pelaku. Kenapa? Karena pola pikir dia yang salah. Persepsi dia yang mungkin ketika dia terbiasa dipukul, dia akan berpikir bahwa oh ternyata nek aku kuat itu boleh loh mukul yang lebih lemah. Terutama ketika kasus bullying ini tidak tertangani, artinya tidak diusut, gurunya atau orang tua tidak membetulkan, tidak memberitahu kondisi yang sebenarnya atau situasi yang sebenarnya, maka ini nanti korban suatu saat kalau sudah berada di puncaknya itu bisa jadi pelaku. Oke. Nah, tapi ini ada garis besarnya juga dengan tujuan untuk menyakiti dan korbannya merasa tersakiti. Kalau korbannya tidak merasa tersakiti bagaimana? Itu sebenarnya bukan termasuk bullying, tetapi gitu ya, kalau dibiarkan pun itu berbahaya. Misalnya seperti apa? Kalau Pak Renzi tadi menyampaikan ada yang dipanggil cemani, gimana kok kondisinya seperti ini? Ayo sekarang kenalan, Pak, kenalkan nama saya Cemani. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Jadi dia bangga dan bisa menerima julukan yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak tersakiti oleh itu. Itu sebenarnya bukan termasuk bullying. Cuma kalau dibiarkan itu nggak bagus untuk yang lain. Jadi garis besarnya adalah ada tujuan menyakiti dan korbannya tersakiti. Oke. Nah, bullying ini bisa terjadi di mana-mana, di rumah, gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Reni juga, ada di rumah, kemudian di area publik, gitu ya, di masyarakat sekitar, misalnya dengan tetangga. Bu, mungkin ya kalau antar tetangga itu saling membuli orang dewasa, gitu ya. Bu, mungkin, tapi kita biasanya pakai istilahnya bukan bullying lagi, tetapi kekerasan. Nah, kalau konteksnya lebih dewasa itu istilahnya biasanya kita makainya kekerasan, bukan bullying lagi. Jangan sampai jadinya cerita ke bapaknya, Pak aku lebih bully tanggone dewe. Ya. Itu beda. Ya. Jadi pemakaiannya yang kurang pas, tapi sebenarnya hampir sama antara bullying dengan kekerasan itu sebenarnya hampir sama, gitu ya. Di tempat kerja ada, kontak Pak Radi di tempat kerja. Nah, sesama guru ada. Ada. Terus nanti di di covernya itu pakai guyon Pak, rasa loro hati, biasanya kayak gitu. Jadi dimanapun itu bisa terjadi. Komunitas virtual, media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas nanti adalah dalam konteks sekolah. Nah, ini data kebetulan data yang diperbarui 4 tahun sekali ini yang saya dapat ini 2016 sampai 2020 aduan jumlah korban kekerasan atau bullying. Jadi ini aduan yang masuk. Padahal kalau kita ngomong bullying, apakah semuanya diadukan Bu? Masuk ke dinas? Kasusnya boten, kebanyakan selesai di sekolah damai gitu ibaratnya. Ya. Jadi ini hanya gambaran kasus yang masuk. Di media sosial berseliweran ya Bu ya, kasus-kasus bullying dan sebagainya banyak sekali. Saya tadi sempat ngobrol sama Bu Lulu, alhamdulillah kalau di sini relatif aman. Jadi bisa ditanya Mbak Irsa sama Mbak Dian. Jadi di meja praktek saya itu korban bullying, baik yang dirujuk oleh dinas sosial maupun yang datang dengan sendirinya itu setiap bulan itu naik. Setiap bulan itu naik. Dan rata-rata mereka yang dibawa ke saya itu sudah ekstrim, sudah yang nggak mau sekolah, sudah yang benar-benar bahkan keluar kamar pun nggak mau, sudah ada jejak luka fisik dan lain sebagainya. Jadi yang kalau belum parah itu kan kalau kita biasanya belum menganggap penting untuk ditangani ya, padahal sebenarnya tidak boleh begitu. Nah, ini untuk penggolongan bullying macam-macam sebenarnya. Nah, yang kita pakai yang ini. Ini tadi juga sudah dibahas sama Pak Randy.
bullying fisik yang kita anggap serius itu biasanya ini ya. Kalau anaknya sudah ada jejak luka fisik itu baru kita bergerak, baru kita ke sekolah, baru kita melakukan penanganan, memukul, mendorong, menggigit, menjambak, ya, dan sampai dengan merusak barang. Kemudian bullying secara verbal. Ini biasanya cewek banget ya kalau bullying verbal itu ya. Jadi diejek, dipanggil nama orang tua, mencela, menggosip. Aku tadi lo digibahin bu di sekolah gitu ya. Terus tadi jarno wae, biarkan saja. Biasanya kan gitu ya. Kalau bullying psikis, nah ini lebih ke ekspresi wajah. Ekspresi ini cewek banget juga nih, menunjukkan ekspresi muka yang mengejek, merendahkan. Gimana bu? Ya gitu ya. Ini ibu-ibu yang paling tahu. Jadi anak kita itu meskipun mereka di usia yang muda, bullying psikis ini juga terasa sekali ya. Nah, ini yang sosial. Bu, kalau putrinya cerita gitu ya, gak ditemani, gak dikonconi, jadinya jawabannya gimana? Biasanya wis tondo sakjane terus koncone sing liyane akeh golek konco sing liyane gitu. Masalah selesai enggak kira-kira? Tidak. Kenapa tidak? Begini. Jadi meskipun itu sifatnya itu tidak luka fisik, kenapa bullying verbal maupun psikis itu sangat membekas? Karena anak-anak kita usia SD semakin ke atas, semakin kelas 4, 5, 6, semakin mereka memasuki usia remaja, mereka itu mengumpulkan referensi tentang bagaimana orang melihat dirinya. Ketika mereka tidak ditemani, yang mereka pikirkan adalah apa aku sejelek itu? Masa gara-gara aku gak pantas jadi koncone? Apa karena aku berbeda? Apa karena aku bodoh? Apa karena aku tidak mampu? Jadi bukan karena mereka tidak mampu mencari teman yang lain, tetapi lukanya lebih pada mereka akhirnya melihat diri sendiri secara negatif. Mereka akhirnya jadi gak pede, mereka akhirnya harga dirinya rendah. Itulah kenapa pada akhirnya mereka yang pernah dibully baik secara fisik maupun verbal maupun psikis akhirnya menarik diri, lebih banyak diam karena mereka melihat dirinya sebagai seseorang individu yang jelek. Kalau dibiarkan bagaimana nanti lama-lama mereka jadi anak yang gak pede ditampil di depan umum, ketika mau diajak pergi bolak-balik ganti baju, merasa tidak cantik, merasa tidak bisa, ya, jadi tidak seenteng yang kita pikirkan, gitu. Lalu termasuk cyberbullying. Nah, ini banyak marak bu kasus-kasus. Ini mungkin tidak setingkat usia putra putrinya panjenengan, tapi mungkin perlu tetap saya sampaikan. Ini lagi tren anak-anak, terutama mungkin setingkat muridnya Pak Randy, SMP SMA, yang lagi tren adalah anak-anak video call dengan lawan jenis meskipun itu bukan pacarnya, dan kadang-kadang mereka disuruh buka baju. Nah, kemarin itu sempat ada kasus seperti itu. Kemudian ketika mereka menolak untuk diajak melakukan yang lebih jauh lagi, ini mereka video call terus direkam, ini terus diajak disebarkan. Ketika ancaman ini tidak berhasil, pada akhirnya benar-benar disebarkan. Dan itu hampir satu sekolahan tahu, termasuk gurunya. Itu pasien termuda saya dengan kasus seperti itu yang pernah saya tangani adalah kelas 4 SD. Dan pelakunya itu tidak jauh-jauh, anak kelas 6 SD. Jadi itu tidak hanya ada di berita, ditulis sudah banyak. Jadi perlu kita renungkan juga bahwa ketika kita mungkin kuat untuk ngasih HP ke anak-anak kita, maka kita juga harus kuat untuk terus kontrol itu. Kalau perlu gitu ya, kalau perlu mungkin gitu ya, dari awal sudah benar-benar jenengan tanamkan tentang apa saja yang boleh diakses, apa saja yang tidak boleh, tayangan apa yang boleh dibuka, yang tidak boleh apa. Kemudian tanamkan bahwa sampai umur 18 tahun ibu sama bapak harus tetap boleh buka HP-mu.
gitu. Jadi bahkan kalau kita mau lebih ketat lagi, ada yang namanya pembatasan memegang gadget atau screen time. Screen time itu untuk anak-anak usia SD tidak boleh lebih dari 1 jam sehari semalam. Bu, berapa jam putranya? Ayo. Jam. 1 jam sekali buka, Bu, tak kira. Ternyata 1 jam sehari semalam. Karena efeknya tidak hanya dia secara sosial, secara perilaku, tetapi juga bisa mengganggu fokusnya. Namanya attention deficit disorder, jadi gangguan pemusatan perhatian. Sulit fokus, kalau diajak belajar itu perhatiannya mudah teralihkan. Kemudian dia juga mudah lupa kalau diajari. Terus siapa ibu-ibu yang setiap hari ngasih pensil baru ke perokaan anaknya, penghapusnya sering hilang setiap hari. Nah, mereka jadi linglung dan teledor. Bahkan mungkin kita orang dewasa juga mengalami. Ibu-ibu lagi goreng telur, sotelnya dibawa dicari kemana-mana. Nah, ini bisa jadi gitu ya. Ini efek paparan gadget yang terlalu terlalu banyak. Kalau pada orang dewasa berapa jam? 5-6 jam sehari semalam. Tidak boleh lebih dari itu. Bu, saya jualan online. Itu bisa disiasati gitu ya. Jadi anak kita itu kalau lihat HP setiap 10 menit harus berhenti. Ajak keluar, makanya biar fleksibilitasnya terjaga. Karena kalau anak lihat HP kan jangan kedip ya Bu ya. Ada yang anaknya lihat HP sambil kedip terus. Karena jarang kedip, akhirnya bola matanya ini tidak pernah terbasahi sehingga nanti berpengaruh pada kesehatan mata. Maka setiap 10 menit, maksimal 20 menit dijawab keluar untuk melihat sesuatu yang jauh, gitu ya. Misalnya pokoknya yang terjauh yang bisa ditangkap mata. Habis lihat yang jauh, lihat yang dekat, lihat yang jauh, lihat yang dekat. Atau senam mata. Pernah Bu senam mata? Nah, jadi kan ada yang milik Bapak Nah itu senam mata Bu. Jadi senam mata itu bola matanya ini diarahkan ke kanan kiri secara bergantian paling tidak 30 detik. Bisa Bu, ada yang sulit kanan kiri seperti jaringan lihat ujung ke kanan, ujung ke kiri selama 20 detik. Setelah sudah atas bawah Bu. Jadi bukan jaringan begini-begini atas senam. Ya, jadi cuma bola matanya aja yang naik ke atas sama ke bawah 20 detik. Habis itu ujung sana sama ujung bawah itu juga sama, berlaku sebaliknya, ujung sana sama ujung bawah. Nanti di rumah praktek ya Bu. Tapi mantor bapaknya, nanti bapaknya kaget, ibu itu kok lira-lira ini kenapa gitu ya. Itu senam mata, menjaga fleksibilitas mata agar mata anak kita ini tidak minus dini. Itu kalau sudah terlanjur, tetapi tetap perlu diperhatikan ya. Pelecehan seksual ada, itu yang tadi saya jelaskan. Lewat medsos bisa, sehari-hari juga bisa ditepok, dijawel. Nah, ini juga perlu kita tanamkan juga ke anak-anaknya. Sudah ada pendidikan seksual, Bu Lulu, anak SD sudah masuk. Harusnya ada, ya udah saya kasih bonus sedikit ya. Jadi diajarkan Bu, putra-putri kita itu anggota tubuh yang tertutup baju itu tidak boleh dipegang siapapun. Tidak hanya teman cowok, bahkan teman cewek pun tidak boleh. Anggota tubuh yang tertutup baju. Kalau orang luar negeri standarnya namanya underwear rule. Itu anggota tubuh yang tertutup baju dalam. Tapi kalau kita orang muslim, nanti namanya aurat gitu. Jadi lebih baik semua anggota tubuh yang tertutup baju tidak boleh dipegang siapapun, dan dia tidak boleh melakukan hal yang sama ke orang lain. Jadi pelecehan seksual itu macam-macam. Ada yang dia dipegang, ada yang dia disuruh megang. Jadi dunia ini ya Allah Bu, jangan kalau tahu gitu ya. Saya tuh kalau pulang dari praktek itu kadang sampai lemes Bu, karena memang sesuatu yang dulu saya pikir itu hanya ada di berita, ternyata di dunia nyata sudah ada. Jadi satu anggota tubuh yang tertutup baju itu tidak boleh dipegang siapapun, dan dia tidak boleh mau memegang itu kalau dia ada orang lain yang meminta.
Jadi ini baik laki-laki dan perempuan. Loh Bu, laki-laki ada nih. Kasus sodomi sudah banyak di Tuban. Ya. Dan jadi gini, nanti kalau ajarkan ke anak-anak, siapapun selain ibu, gitu ya, selain ibu atau dokter atau bapak tidak boleh pegang kamu. Kalau guyonan gimana? Nah, kalau guyonan misalnya sesama jenis kelamin yang sama boleh dikasih peringatan dulu. Tapi kalau dikasih peringatan tidak bisa, gitu ya, kalian harus membela diri. Saya bilang ke anak saya, karena yang perempuan ini kan sudah MTS, kalau ada yang colek-colek gitu ya, tendang aja, saya bilang. Saking kayak ini, kita pengen benar-benar melindungi anak kita, karena dunia begitu keras. Kenapa kok sesama perempuan pun juga harus kita waspadai? Lagi-lagi kasus LGBT di Tuban sudah banyak juga. Anak-anak pun mungkin anak kita itu sekarang lagi kena ada yang namanya aplikasi yang banyak menawarkan tayangan anime. Gitu. Itu kan budayanya sudah bukan budaya Indonesia, cerita-ceritanya. Bahkan pasien saya bilang, kalau lihat pacaran-pacaran yang laki-laki sama perempuan di anime itu biasa tante. Tapi kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki itu lebih greget katanya. Jadi hati-hati dengan pergaulan anak sekarang, okay? Jadi itu tadi semua anggota tubuh yang tertutup baju tidak boleh dipegang siapapun, dan jangan mau kalau disuruh megang anggota tubuh orang lain. Itu yang paling pokok. Yang lain-lain masih ada banyak lagi, mungkin lain kali deh, gitu ya. Kalau diundang sama kepala sekolah lagi. Jadi selanjutnya dampaknya apa? Gitu. Dampak bagi korban tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Reni juga. Ini bukan mitos, Bu. Jadi dampak bullying itu pasien terberat saya itu menderita depresi, yang kedua menderita post traumatic stress disorder. Jadi anaknya benar-benar sampai butuh obat dan harus minum obat sampai dengan sembuh. Berapa lama Bu minum obatnya? Bisa bertahun-tahun, bisa seumur hidup. Banyak orang tua yang tanya, Bu, saya waktu kecil dulu biasa tuh ditendang teman, jambak-jambakan, tapi kok nggak sampai gitu. Masalahnya dunia ini sudah beda. Kalau dulu sumber informasi kita hanya dari orang tua dan guru, anak-anak akses internet bisa. Ada Mbak Google yang baik hati gitu ya, yang kalau ditanya apapun dia jawab. Nah, anak-anak sudah mulai tahu toxic parenting. Orang tua itu perlu toxic banget tante. Loh, ini loh, mereka sudah tahu, bahkan bisa ngerti bahwa apa yang dilakukan orang tuanya betul atau tidak, yang dilakukan oleh temannya betul atau tidak. Terus anak-anak kita juga lebih sensitif dibandingkan kita dulu. Sehingga hal-hal tersebut mempengaruhi bagaimana persepsi mereka terhadap situasi yang dialami. Bagi korban, ini yang paling berat itu menderita gangguan mental. Lalu yang masih terindikasi ringan itu apa saja? Rentan bolos akhirnya. Kemudian kecerdasannya jadi turun. Bu, kecerdasan bisa turun? Bisa. Bukan nilai ya yang turun, tapi kecerdasannya. Level kecerdasan itu bisa turun ternyata ketika terdapat tekanan mental yang berat. Mungkin kok anakku kok sekarang kok nilainya selalu turun, padahal biasanya nilainya bagus. Kalau sekolah tidak semangat, kemudian setiap kali hari-hari di jam tertentu mungkin dia muntah atau dia ada keluhan fisik, itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dua tanda khusus yang bisa kita tandai apakah anak kita itu baik-baik saja atau tidak adalah perubahan pola makan dan pola tidur, Bu. Itu satu, perubahan perilaku, perubahan pola makan dan tidur. Di perilaku ini perubahan pola makan, perubahan pola tidur, kemudian perubahan sikap sehari-hari, menarik diri, nggak mau keluar dan lain sebagainya. Yang kedua